Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Maria Angelina Advensa Gungkang, NIM 1803 030128, kelas C, semester 6, mahasiswi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari pendidikan anti korupsi dengan judul Korupsi Politik dan Tata Kelola. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan, menyebabkan malfungsi menentukan institusi politik dan ekonomi mereka. Di poin yang kedua, korupsi adalah fenomena kompleks yang terus berkelanjut sebagai global masalah, menarik perhatian pembuat kebijakan, ilmuwan politik dan ekonom, upaya berlanjut di tingkat politik, serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur, sebab, akibat, implikasi, dan cara untuk mengekangnya. Di poin yang berikut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi PBB melawan korupsi ini menandai langkah yang jelas dalam ranah kerjasama pembangunan menuju pemberantasan korupsi secara internasional. Di poin yang berikut, inisiatif diadopsi tingkat regional dan nasional untuk menahan korupsi melalui pemerintahan yang baik strategi keuangan, penegakan hukum, pembentukan entitas nasional untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kesadaran akan implikasinya. Yang kedua, ada korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja prinsipal agen. Yang pertama, definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh model prinsipal agen. Ini menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Yang berikut, pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi. Ini mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan melalui beberapa agen yang didelegasikan untuk bertindak atas nama beberapa kepala sekolah. Di materi yang ketiga, perspektif menurut Klitgar adalah informasi dan insentif. Di poin yang pertama, sejalan dengan hal tersebut, Klitgar mengembangkan kepala sekolah, agen, klien, model yang melibatkan 3 aktor yang berperan dalam korupsi proses. Prinsipal adalah pejabat pemegang kekuasaan yang bisa menyampaikan barang atau jasa kepada klien. Klien adalah pemberi manfaat, dengan pejabat publik ini terkadang mempekerjakan agen untuk mengirimkan aktivitas atas nama mereka. Agen mungkin juga bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan mulai menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan bagi mereka, mempertahankan lingkaran setan korupsi. Di poin yang berikut, Klitgar telah memberikan penjelasan yang tepat tentang korupsi, memandang masalah sebagai terletak pada konsentrasi kekuasaan, kebijaksanaan,
dan akuntabilitas yang lemah. Di poin yang berikut, menurut Becker dan Stigler, berpendapat bahwa birokrat terkadang agen dan penguasa adalah prinsipal, di mana keduanya memiliki konflik kepentingan pribadi, meskipun agen ditugaskan untuk memenuhi kepentingan kepala sekolah. Di poin yang berikut, di skenario ini, pemerintah adalah agennya, sedangkan warga negara adalah prinsip. Ini juga bisa terjadi selama pemilu ketika demokrasi sedang berlangsung tepat. Untuk menjelaskan situasi ini, warga pemilih yang bertindak sebagai kepala sekolah menghadapi pembatasan dan mengakses informasi, sedangkan pejabat publik siapa bertindak sebagai agen memiliki keunggulan komparatif dalam memproses informasi yang mengundang peluang korupsi karena warga negara telah membatasi rationality. Di materi yang keempat, korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. The Oxford Dictionary mendefinisikan konsep sebagai tindakan tidak jujur atau perilaku ilegal yang dilakukan secara eksplisit oleh orang-orang yang berkuasa, dan itu mengubah perilaku pribadi menjadi tidak bermoral. Standar mendefinisikan korupsi dalam arti bahwa pejabat publik korup jika dia menerima uang atau keuntungan dalam bentuk barang untuk melakukan tindakan di bawah otoritas yang ditugaskan padanya. Di poin yang kedua, dalam istilah yang luas, definisi yang paling umum dan diakui korupsi adalah penyalahgunaan atau penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan atau keuntungan pribadi. Di poin yang berikut, beberapa lembaga yang mempelajari korupsi menggunakan definisi ini, di antaranya adalah Transparency International atau TI, yang menggagas Corruption Perception Index atau CPI pada tahun 1995. Di materi yang kelima, perbedaan paling umum pada pemerintahan tingkat mental berada di antara korupsi besar dan kecil. Di poin yang pertama, korupsi besar-besaran terkait erat dengan elit politik, tetapi juga terkait erat terlihat di negara-negara yang menyaksikan pertumbuhan pesat, di mana di sana adalah peluang untuk investasi dan industri baru. Korupsi besar terjadi ketika jumlah aktivitas korupsinya besar, dan itu pun yang terlibat di dalamnya adalah pejabat tinggi. Itu adalah pengambilan keputusan tingkat, dan karena itu juga disebut korupsi politik. Karena itu dengan perilaku tidak etis dari mereka yang ditugaskan untuk mengambil keputusan untuk masyarakat umum, membuat undang-undang, dan menegakkan hukum. Di poin yang kedua, korupsi kecil itu juga bisa termasuk transaksi senjata dan ekstraksi sumber daya alam korupsi kecil-kecilan. Sebaliknya, terjadi di ujung lain hierarki administratif, jauh di bawah korupsi besar. Ini mengacu pada minor manfaat yang terkait dengan keputusan dan usaha rutin yang ditugaskan PNS tingkat rendah. Oleh karena itu, disebut juga birokrasi. Korupsi biasanya jenis ini melibatkan aktivitas seperti penerbitan izin dan pajak.
Di materi yang berikut atau materi terakhir, beberapa ahli telah melihat implikasi politik dari korupsi. Banyak yang berpendapat bahwa korupsi mengikis legitimasi yang menyebabkan kurangnya legitimasi kepercayaan oleh warga negara dalam sistem politik. Yang berikut melalui pengujian dimensi tertentu dari legitimasi di 6 negara di Amerika Latin, Booth dan Seligson menyimpulkan bahwa korupsi terutama terlihat dalam korupsi kecil-kecilan, merongrong kepercayaan penduduk pada sistem. Chang dan Chu belajar beberapa negara Asia menemukan hubungan yang kuat antara kepercayaan dan legitimasi negara. Poin berikut, Ross Ackerman menganalisis transisi negara pasca sosialis, menyoroti interaksi antara kepercayaan dan demokrasi dan penekanan pentingnya membedakan antara kepercayaan di antara individu dan kepercayaan pada birokrasi dan dampaknya terhadap korupsi. Namun, lainnya, penelitian telah menyatakan bahwa patronase dapat membantu memperkuat legitimasi dalam situasi yang tidak stabil. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.